bakti 2022 sampai 2024. Program kerja Dewan Kerja Ranting Utama yaitu Ketua Juliansyah Putra yang tidak dapat dihadirkan karena ada kegiatannya dan diwakilkan dengan Wakil Ketua yaitu Didit Aisyah Fadil dan Sekretaris dengan saya sendiri Kepada Bulan dan Bendahara Febrianti. Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu partisipasi Kemabro SMP 01 Bultaba pada Agustus 2022. Pembinaan kepada anak pegalang dan siaga pada September 2022. Jambore Ranting 1 Bultaba pada bulan September 2022. Mengikuti apel besar di Pasangkayu pada awal bulan November 2022. Partisipasi Kemablo di SMP 2 Baras pada bulan November 2022. Partisipasi Kemablo SD dan SMP 1 Baras pada bulan Desember 2022. Dan latihan gabungan pramuka peduli Barat Sulawesi Barat di Polman pada bulan Januari 2022. Sekian dari saya, itulah laporan aktivitas dari Dewan Kerja Ranting Bultaba. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu kepada kita. Oke, itulah pertanggungjawaban dari Muspanitera atau dari anggota DKR selama kegiatannya, selama terpilihnya di masa jabatan 2019-2022. Oke, untuk selanjutnya kita melangkah ke pembagian komisi. Kira-kira komisi apa yang kita perlukan untuk kedepannya nanti? Ini ada kami tawarkan komisi-komisi apa saja yang akan kita pilih atau kita akan pilih ada di pasal 6 di nomor 3 mengenai jenis sidang. Pertama ini komisi pembinaan anggota dewasa, kemudian komisi peserta didik, kemudian ketiga komisi humas dan komunikasi, yang keempat komisi administrasi dan manajemen, kelima komisi dana dan keuangan. Jika ada yang sekiranya tidak cocok atau kita bisa ganti, kami menunggu usulan dari kakak-kakak sekalian, atau ini saja yang kita bentuk atau ini saja yang kita lakukan, bisa. Oke, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presidium Sidang. Jadi kalau saya melihat dari jenis-jenis sidang, jadi kita membahas di sini. Ini komisinya ini terlalu banyak sepertinya ya. Saya hanya ingin bertanya ke organisasi komite, komite, apakah memang inkrahnya ada komisi ini yang sebagai acuan pedoman dalam membahas itu? Maksudnya draftnya, apakah yang sudah ada dasarnya tentang sidang komisi pembinaan anggota dewasa, sidang komisi peserta didik, sidang komisi humas, sidang komisi administrasi, dan sidang komisi anggaran ini. Ya, karena ini asing bagi saya ya, karena saya memang bukan dari basic pramuka. Tapi kalau dalam kegiatan musyawarah besar lainnya, kadang kalau sidang itu di organisasi, kita hanya sidang komisi KDRT, kemudian GBHO, GBHK, atau tugas besar haluan kerja atau perumusan program kerjanya
dan rekomendasi terhadap program apa yang tidak termuat dalam program kerja yang kita sudah rumuskan dalam draft yang ada, ataupun ada pesan titipan program baik yang pengurus yang sebelumnya yang sudah dimisioner ataupun yang akan menjalankan perusahaan berikutnya yang tidak masuk dalam garis besar haluan kerja nantinya itu yang komisinya. Dan kalau untuk pramuka ini saya lihat apakah memang ada draftnya seperti ini. Kalau memang tidak ada, karena peserta kita ini juga sedikit, diplenokan saja semua. Ya, diplenokan saja semua sehingga kita bahas bersama saja kalau tidak terlalu penting. Nah, jadi kalau forum sepakat, plenokan misalnya dengan komisi, kalau memang sudah ada di situ, draftnya dibacakan, apakah memang masih ada yang lebih berubah atau tidak? Oke, kami persilakan kepada Kabagubes Setiai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang saya hormati, terkait dengan sidang-sidang komisi, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kabagubes SMA Negeri 1 bahwa perlu memang ada draft dari setiap komisi-komisi apabila kita menyidangkan. Jadi setiap sebagaimana yang sudah dilaksanakan setiap kegiatan-kegiatan organisasi, bahwa kalau kita mau sidangkan ini setiap komisi harus ada memang draft-draftnya setiap komisi supaya kita tidak memulai sesuatu itu dari nol. Ini. Kemudian seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini kalau kita melaksanakan sidang komisi, saya rasa waktu tidak akan mencukupi. Kita tidak akan meranjak ke pemilihan pengurus kalau kita fokus ke komisi dulu. Nah, sehingga saya sampaikan tadi, kalau kita sepakati komisi ini, sidang komisi ini kita plenokan secara umum saja, ya, secara umum saja, tidak usah kita bahas satu persatu. Nah, kalau kita bahas satu persatu pasti akan lama. Nah, kemudian akan mengambang nanti program-programnya. Jadi kalau kita sepakat nanti ini bisa kita pembahasan komisi nanti bisa dimungkin kalau sudah ada pengurus terpilih diagendakan untuk program kerja. Nah, nanti untuk pembuatan program kerja kepada pengurus terpilih, setiap komisi bisa mungkin mengusulkan nanti di situ apa-apa yang kita melaksanakan. Artinya dalam pertemuan terpisah ini mungkin. Jadi saya sepakat tadi itu karena tidak ada draft, memang tidak ada draftnya syariah ini. Karena kalau ada draftnya enak, tinggal kita centang pilih ini yang masuk, ini yang tidak dipilih. Nah, kalau ini kita masih berpikir apa yang memasukkan ini di keuangan, administrasi, nah itu. Jadi karena kita fokusnya dulu ke pemilihan pengurus. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita langsung ke sidang pleno ketiga, ya. Pemilihan Ketua Korang Masa Bakti 2023-2025 2025, sorry. Namun sebelum kita pemilihan, mungkin kita beri sedikit waktu dulu pada kakak-kakak pembina, kira-kira siapa yang akan kita usul, sekitar 10-15 menit. Jadi mekanismenya mungkin kita calonkan 2 orang ketua, 2 orang calon ketua, yang pertama. Kemudian setelah itu kita calonkan lagi 2 orang sekretaris, dan yang ketiga 2 orang dari bendahara. Mungkin hasilnya seperti itu, kan. Jadi kita beri waktu dulu kepada kakak-kakak pembina, kira-kira siapa yang cocok kita usulkan untuk masa bakti 2023-2025. Oke. Dari atas dulu.
Kalau meja di sini mungkin kami angkat tadi Mbak. Jadi lagi. Satu ya, satu. Meja 1, 2, 3. Bagaimana kami jadi ini modelnya? Oh, begitu 7 yang kita ke sini. Oh, 7. Oh, oke. Jadi meja 7 ini Kak Jerry Nias Paul. Kalau ketua dulu. Satu lagi. Meja 1 siapa Kak? Kira-kira meja 1. Meja 1 dulu, meja 1. Kita Pak. Meja 6. Meja 6. Usul. Kak Malikus SMA Negeri 1. Meja 1 Kak Sumarti. Bagaimana? Meja 1. Oh, meja 6. Oh, meja 6 Kak Sumarti katanya. Meja 5 Kak Endi. Ya, 3 nih. Boleh 3, tidak apa-apa. Ya, ini kan ya namanya sendiri. Meja 4. Dah ada kosong. Meja 2. BKR, meja siapa? Dan sama masih kurang 2 orang. Ada 2 orang. Jadi tadi kan Endi. Oke, 3 saja calon bagaimana? 3. Oke. Berarti kita pilih dulu calon ketua ya. Atau langsung sekretaris juga nama darah. Sebentar baru dipilih. Hah? Ketua dulu. Oke. Dari mana modalnya nih? Lot, aklamasi langsung. Tidak ada seninya atau rahasia? Saya kira rahasia tadi. Tidak ada seninya. Tidak ada seninya. Belum jam 12 Pak. Masih lama, masih ada lagi konsumsi dulu. Nah. Tidak ada seninya. Kemudian kita bagikan itu dulu berapa jumlah semua supaya kita ya daftar absen itu Absen tadi mana? supaya kita semua punya hak suara. mana kertas kalian? KND. Kak Jeremia. Kak Jeremia Spau, kalian kami. Kak Jeremia Spau. Kak Sumardi. Oke, lanjut. Kak Jeremia Spau. Oke, berapa Kak? Ya, sebentar Pak visi misi kalau ada waktu kan ada visi misinya. Ya, itulah tadi berdasarkan hasil penghitungan suara untuk pemilihan wakil ranting Bulu Tabak masa bakti 2023-2025. Ganjar Nias memperoleh suara 17. Kak Sumardi 4 dan Kak Endi Sabara 10 suara. Oke, 10 suara. Oke, jadi ya, tidak saja. Oke, jadi kita sudah sama-sama menyaksikan untuk pemilihan ketua program kita. Ternyata yang masih diberikan kepercayaan ini Pak Jeremy Scout. Jadi kita bersama-sama menerima. Oke, selanjutnya kita pemilihan sekretaris ya. Oke, pemilihan sekretaris ya. Untuk yang kedua lagi.
Kertasnya bisa dibagi kawan, bisa bantu bagi kawan. Kertas kawan. Kalau di bawah nilai. Aja kayaknya. Deh. Ya, Dua saja. aja. Oke. Jadi kita usulkan dua saja supaya kemudiannya nanti bisa menjabat sekretaris dan wakil sekretaris. Iya. Calonnya dua saja kita masukkan. Jadi kita tetap bagi. Ini Bu. Ini Bapak yang Bu. Sini. Sudah minus sih. Ya, jadi setelah pemilihan ini Kak, kita akan mendengarkan penyampaian visi misi dari Kak Koran. Setelah itu pengesahan tim formatur, pemilihan tim formatur. Pak Wawan. Ya, setelah itu selesai. Jadi tinggal satu kita punya ide, mungkin tidak terlalu lama lagi. Sudah ada. Ada boleh cek satu orang di sini Bu. Coba. Sudah. Kita banyak kertas di sini, foto-foto putih-putih. Ini. Ada kita. Nah, foto lagi. Nama saya. Meja di sini, pilih di situ. Meja di sini, pilih di sini. Ini dari meja belakang. Meja sini. Oke, jadi berdasarkan hasil pemilihan yang telah kita laksanakan, maka diputuskan bahwa yang menjabat sebagai Porang Masa Bakti 2023-2025 adalah Kak Jerry, Sekretaris Kak Indi Sabara, dan Bendahara Kak Nur Hidayah. Selanjutnya kita melangkah ke acara berikutnya, yakni penyampaian visi misi. Sebelum kita lanjut ke pemilihan tim formatur, kami persilakan kepada Kak Koran terpilih untuk menyampaikan visi misi yang akan dilakukan. Katakan begini, untuk ke depan pramuka nanti yang komisi-komisi itu dapat honor. Tapi karena sudah lewat jadi tidak jadi. Iya, tidak jadi lagi begitu. Sekarang saya mau menyampaikan saja rencana program kerja untuk kita di tahun 2023 hingga 2025.
sesuai dengan, karena ini juga terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, terutama saya dipilih lagi menjadi ketua kuartir ranting di Bukutaba ini. Memang sebagai manusia tadi saya lihat juga di laporan kami juga ada kekurangan. Itu deh kekurangan kami itu saya juga langsung menilai di situ. Terutama menyangkut ke administrasi. Administrasi itu sebenarnya kami harus mempersiapkan sebenarnya ADRT itu sebenarnya harus diberikan kepada sekolah-sekolah kalau bila perlu. Nah, itu doang yang pertama. Yang kedua, program kerja kita selama 3 tahun itu juga seharusnya sudah diberikan kepada sekolah-sekolah atau kepada gudeg-gudeg. Dari ketika kita persidangan begini sudah lengkap sebenarnya. Kemudian yang kekurangan berikut itu seperti kita musyawarah hari ini, seharusnya itu ada kayak laporan-laporan pertanggungjawaban itu sebenarnya kami juga sudah lakukan bahwa itu lalu diberikan kepada peserta rapat musrah. Tapi ya syukurlah kita maksudnya kita walaupun semua itu tidak tertulis dengan rapi, tapi kita tetap semangat dan kita tetap beratur mekanismenya baik supaya adik-adik kita yang dari Dewan Kerja Ranting ini mereka bisa terjun ke sekolah-sekolah membenahi gudeg-gudeg yang ada, kemudian ada gudeg yang sudah berjalan, barangkali itu selalu didukung untuk kita punya kegiatan di sini bisa berjalan dengan baik. Ini saja. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada tim dan terima kasih kepada perhatian kita semua. Saya kira dengan salam pramuka. Salam. Oke. Jadi itu saja, mungkin setelah itu setelah break nanti baru kita lanjutkan untuk pemilihan formatur. Terima kasih. 12. Oke. Jadi kita break dulu. Rapat pleno kita hari ini kita skor dulu sampai pukul 1.00. Pukul 13.00. Oh ya, tunggu dulu Kak, nanti kita ambilkan ini makanan. Jadi mohon jangan ada yang meninggalkan tempat karena konsumsi sementara kita jemput. Oke, selesai. Tapi hebat, biar kita makan. Berani katanya kata dulu Yang lain-lain. Astagfirullahaladzim. Tanya kemana itu? Belum kita kan? Ayo dulu. Ayo dulu. Tambah lagi. Itu Pak. Banyak itu. Skor sidang kami cabut kembali dan kita lanjutkan ke sidang pleno 3. Oke, baiklah kakak sekalian, seperti yang telah kita lihat bersama bahwa proses pemilihan ketua dan pengurus inti telah kita laksanakan. Kemudian penyampaian visi misi juga telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemilihan tim formatur yang akan mengisi
Quorum Ranting Bulu Taba nantinya. Untuknya itu kami harapkan masukan-masukan dari kakak sekalian, kira-kira siapa-siapa saja yang bisa kita pilih, yang sekiranya bisa lebih aktif lagi untuk mengembangkan dan memajukan quorum kita nantinya. Nanti prosesnya bagaimana Kak? Pengurus inti saya nanti pilih atau kita pilih di forum yang tim formaturnya. Kami kembalikan kepada forum dulu. Untuk pemilihan tim formaturnya Kak, apakah yang pengurus inti saja atau kita pilih di forum? Begitu. Nah, sampai terlalu lama Kak, karena saya lihat berapa bidang di situ Kak? Ini saya mau langsung tunjuk Kak. Ada 8. Sama ada semua dia. Dari mana Kak? Kami kembali ke forum dulu. Bagaimana? Baik. Langsung aklamasi begitu. Langsung aklamasi Kak. Bagaimana Kak Sekretaris untuk pemilihan tim formatur ini? Tim formatur belum kan kita masuk dulu ke acara yang kedua ini, pemilihan tim formatur tadi kita tunda ini. Oke, silakan Kak Jir. Ya. Jadi kalau untuk pemilihan tim ini, kalau yang informasi kita yang lalu kan ada juga di sana. Cuman kalau bisa bukan di layar begitu, kalau kita aklamasi langsung gitu. Jadi teman yang memang selama ini maksudnya kita nilai bahwa aktif tetap berjalan seperti itu, tetap ditetapkan kembali begitu. Kemudian ada kakak-kakak yang kita melihat ada potensinya, tapi belum termasuk di dalamnya, belum termasuk di dalam tim formatif. Ini kita masukkan mereka, jadi kita supaya langsung ya diketahui semua begitu. Ya itu dari saya Kak. Sekian, terima kasih. Oke, kalau kakak yang lain silakan. Saya tambahkan juga terkait dengan penambahan informasi ini. Terkait dengan informasi yang kita mau masukkan, ini yang apa namanya, pengurus lama yang mana? Ini pengurus lama ini. Iya, mungkin bisa ditampilkan pengurus lama, siapa-siapa yang duduk menduduki, supaya karena saya lihat banyak yang sudah mungkin ada yang sudah tinggal bagaimana. Nah itu supaya memang pengganti nanti. Nah, kita langsung sebut saja sebentar. Masing-masing mungkin amigos. Baiknya ini usul saya, mesti bagaimana amigos mengusulkan teman-teman yang memang memiliki kompetensi di situ. Kita bersamakan pembina-pembina kita yang memang apakah sudah mengikuti KMD atau memang bisa memiliki keahlian di bidangnya, itu yang kita masukkan ke dalam bidang-bidang ini. Nah, supaya apa? Jangan hanya nanti sekedar nama di SK, tetapi kita tidak bisa menjalankan tugas kita. Nah ini, jadi kita harapkan teman-teman yang kita usul di sini betul-betul Mabigus bisa melihat bahwa ini memang urus saya mampunya di sini. Kita usulkan di sini supaya kita bisa sepakati bersama. Saya rasa itu saja.
Oke, jadi prosesnya kita tuju langsung Kak ya. Jadi kami persilakan saja langsung Kak Mabikus begitu. Untuk siapa kira-kira yang bisa ditempatkan di posisinya. Begitu Kak? Kita sama-sama saja. Oke, berarti kita mulai dari atas dulu ya. Oke, Kak Firman. Kita mulai dari apa? Yang nomor 1 Kak Firman. Anda kan bidang binawasa. Nah, yang periode lalu ini Kak ada Pak Marselius baik dengan Dr. Anda itu. Iya, jelas Dr. Anda kan enggak disingkat karena dia di Bendara 2. Nah, siapa kira-kira ini? Apa Pak Marcel masih bisa Kak? Kami kembalikan dulu ke Mabibusnya. Bagaimana ini Kak? Kak Marcel. Kalau menurut saya di Lumuri memang yang punya kekuatan hanya 2 saja Pak Marcel sama Pinyaman, dan itu juga yang di BKND. Kalau rumah yang lain ada tapi belum pernah dilatih. Bisa itu Pak Marcel. Kalau bisa menurut saya dia tetapkan saja. Di binawasa tetap. Kalau anunya ini Kak, masa pensiunnya bagaimana? Masih 1 tahun lah bersama. So, ini kan periode 3 tahun ini. Kira-kira bagaimana? Apa itu? Ya kan. Saya juga kurang tahu ini masalahnya. Kan bisa biasanya kalau sudah gitu kan ada yang sementara berjalan, ada biasa musyawarah lagi. Nanti di situ baru kita gantikan ya. Begitu, berarti tetap Kak Marcel. Nah, yang kedua siapa kira-kira yang bisa dampingi Kak Marcel untuk binawasa? Yang dari SMP bisa? Pak Anwar Moyo. Oke. Harapan saya untuk gerakan pramuka di parkiran Timbul Tabak ke depannya lebih semangat lagi di tiap-tiap kudet, semuanya harus aktif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam kompak, salam pramuka.